Oke guys, kembali lagi bersamaku di channel Dieka. Kali ini aku akan mereact lagi ya sebuah video dari debat capres tadi malam teman-teman ya. Dan kayaknya tadi malam itu seru banget, dan kita akan mencari rangkuman yang ada di video ini teman-teman. Dan langsung saja kita ke dalam video pertama teman-teman. Let's go. Kami persilakan Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk menuju podium. Pernyataan Prabowo usai debat capres, saya kecewa dengan narasi paslon Kami lain. persilakan untuk rekan-rekan media dimulai dari sekarang. Mana ya? Baik, saudara-saudara sekalian, terima kasih. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Ya Pak. Pertama, terima kasih kepada masyarakat. Terima Ya. kasih kepada KPU yang telah Ya. menyelenggarakan debat dengan kualitas yang baik. Juga terima kasih teman-teman media. Ya. Tadi boleh saya komentar sedikit. Saya agak sedikit kecewa dengan kualitas, terutama narasi yang disampaikan oleh paslon-paslon yang lain. Menurut saya mereka pertama datanya banyak yang salah, keliru. Kedua, Yang benar, Pak. Masalah pertahanan ini mau dipakai sebagai bahan mencari poin politik yang menurut saya untuk sebuah negara, untuk negarawan tidak boleh. Pertahanan adalah sakral, dan tadi kalau tidak salah ada paslon yang mengatakan untuk pertahanan tidak ada rahasia. Saya kira ini sangat lucu, ini sangat tidak pantas bagi seorang pemimpin. Justru masalah pertahanan, keamanan itu syarat dengan hal-hal rahasia. Dan Iyalah, kalau nggak rahasia nanti baik paslon 1, negara lain ngerti guys pertahanan kita kayak gimana. PKB, Nasdem dan PKS. Kemudian pengusung untuk paslon 3 adalah PDIP. Iya Pak. Dan P3, mereka semuanya ada dalam Komisi 1 DPR. Jadi semua masalah anggaran pertahanan dibahas di Komisi 1 DPR, diawasi, diperiksa bolak-balik, dan disetujui. Jadi mereka setujui. Jadi aneh ya. Saya kira ini ini adalah teknik-teknik politik ingin mencari angka. Itu saya sampaikan. Yang pertama, kalau kita tujuannya mengabdi, Cari nama, mencari ini guys. harus memberi data yang benar. Nah benar Jangan Pak. menyesatkan rakyat, Nah benar. dan jangan provokasi dan jangan menghasut. Nah benar itu. Kedua, Jangan kita menghasut harus ya. Keselamatan bangsa di atas semua. Iya Pak, benar. Kita butuh kerukunan keselamatan. Jangan karena ambisi ingin jadi presiden, ingin jadi presiden, seenaknya bicara. Ya, ini saya kira tidak pantas. Saya terus saja saya agak kecewa. Tapi sudahlah, tidak apa-apa. Saya percaya dengan rakyat kami di depan rakyat, rakyat yang punya akal, rakyat punya hati, rakyat yang akan menilai. Ya, saya kira demikian. Mengenai Palestina, kita tegas, kita mendukung. Presiden sudah memberi petunjuk kepada saya. Setiap saat PBB minta, kita siap mengirim pasukan perdamaian, kita siap mengirim kapal rumah sakit, dan kita terus sampai sekarang pun melakukan kontak sama Mesir, kontak sama negara-negara yang berkepentingan di daerah situ. Nah iya benar Pak, harus itu Pak ya, harus. Prestasi Kementerian Pertahanan sangat jelas di bawah kepemimpinan saya. Industri pertahanan kita dalam negeri mendapat kontrak paling besar selama sejarah Republik Indonesia, ya, mendekati 11 miliar dolar. Waduh. Kemudian industri pertahanan juga mulai mendapat laba yang juga cukup terbesar di Republik ini. Kita punya terobosan-terobosan banyak. Kita membangun kita bangun 24 rumah sakit, 25 rumah sakit Di mana itu Pak? Indonesia. Waduh. Dalam kurun waktu masa kepemimpinan saya. Kemudian kita membangun 4 fakultas di bidang sains, teknologi, engineering, matematika, fisika, kimia, biologi. Kita punya terobosan-terobosan di bidang air, juga di bidang perbeningan, kemudian juga nanti di bidang inovasi pemukiman murah untuk rakyat kita. Jadi banyak sekali prestasi kita, dan masalah barang-barang bekas itu saya kira juga menyesatkan. Alat-alat perang usianya rata-rata 30 tahun. Yang penting adalah banget ya. Usia pakai, flying hours, sailing hours, dan
tentunya kita ingin yang terbaik, kita ingin termodern, tapi kenyataannya kadang-kadang kita perlu untuk memiliki alat-alat menutupi kekurangan sekarang. Saya kira intinya itu yang ingin saya sampaikan ya. Saya kira sudah jelas penjelasan saya. Mungkin Mas Gibran mau tambah? Tidak ada? Baik, saya kira tidak perlu tanya jawab ya, sudah jelas ya. Nanti pada saat kesempatan lain kita bisa lebih enak, lebih leluasa. Ya. Hah? Oh dia nggak datang ke saya lebih tua dari dia, saya lebih senior dari dia. Ya, oke, terima kasih. Soal konflik di Gaza dong Pak, sedikit Pak. Baik, terima kasih Pak Prabowo, Mas Gibran. Baik, dengan demikian berakhir sesi Berakhir. preskon kita Q&A. Terima kasih rekan-rekan media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ya, nggak mau bicara banyak lah gue guys ya. Langsung saja kita next cari yang lain teman-teman. Momen Prabowo. Prabowo Skotmat Anies Baswedan. Penjelasan tadi tidak menggambarkan tentang perang Indonesia di selatan-selatan. Itu hanya menggambarkan apa yang disampaikan Pak Prabowo tentang bagaimana kita membangun Indonesia. Dan ketika kita membangun dengan baik, tidak otomatis lalu jadi contoh. Yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Ali Sastroamidjojo. Apa yang dikerjakan? Merangkul semua. Membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan. Bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita menjangkau pemimpin-pemimpin selatan-selatan dan presiden menjadi panglima diplomasi, bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton, salah satu hadirin, tapi datang ke sana membawa ini agenda selatan-selatan. Apa misalnya? Kita berhadapan dengan climate crisis yang biaya untuk menghadapi climate crisis itu tinggi sekali, dan ketika kita bicara dengan selatan-selatan, Omongannya yuk kita pinter bicara ya, dengan utara. nggak tahu lah. Bagaimana membiayai climate crisis sebagai satu kesatuan. Indonesia jadi pemimpin selatan-selatan. Baik, tenang. Hadirin kita Pinter banget Pak Anies ngomongnya guys. Nggak tahu lah itu cuma kembali janji kami manis atau berikan gimana kesempatan ya. kepada Bapak Prabowo Nggak untuk tahu. menyampaikan tanggapannya atas jawaban dari dua capres sebelumnya. Kami persilakan Pak dalam waktu 1 menit. Waduh, 1 menit guys. Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar. Ya. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong Omon. kumaha. Ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara harus dengan contoh ingarso sumtrodo. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omon, ya. Omon. Tak bisa. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya omon. Omon. Hanya omon saja. Tidak bisa. Omon. Anjir. Baik, karena tenang dulu kita akan beralih ke momen Prabowo Skotmat Omon. Anjir, omon apa aja bagi. Anjir. Padahal ya pinter ngomong ini Pak Anies ya. Tapi ya gitu, apa ini kayak ibaratnya kayak keseringan belajar sastra ini kayaknya Pak Anies ini ya. Pinter ngomong dia. Kalau Pak Prabowo kan luwes gitu ngomongnya, nggak apa ini, meskipun dia datanya nggak begitu banyak sama kayak Pak Anies, tapi dia kayak mikirin realitanya itu kayak gimana gitu teman-teman. Bener, mantap, cek lagi yang Mas ini. Anies gak usah takut, disebut aja angkanya berapa. Kayak saya gitu loh, jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Jelas dari surat. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Apa yang kemudian saya lakukan dari jawaban saya untuk membela para TNI kita? Saya bersama mereka, saya mendengarkan, saya berkeliling Indonesia, saya mampir bertemu di rumah-rumah mereka, di asrama-asrama mereka. Maka kami tidak mau kalau mereka, mohon maaf, bertempur dan mati sia-sia. Saya tidak rela. Maka itulah yang saya bela. Maka perencanaan bottom up itu betul-betul sebuah perencanaan yang mereka inginkan, mereka harapkan, dan mereka bisa menggunakan dengan sangat efektif, termasuk pada soal kesejahteraan tadi yang disampaikan, dan saya sepakat pada soal itu. Baik, Mantap Pak Prabowo diserang dua-duanya guys. Saya
Apa ini, guys? Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang amat tinggi. Itu harus, karena dia akan mengambil keputusan, mengerahkan pasukan, dan ketika harus bertempur ada korban nyawa, itu keputusan etika. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang penting etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Baik, jadi saudara-saudara semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita buka-buka ya. Mau bicara estate, mau bicara apa PT Teknologi Militer Indonesia kita buka. Iya ya. Jadi di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik ya kan saya itu keberatan karena saya menilai maaf ya. Karena Anda desak saya, terus saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, Anda itu menyesatkan. Itu aja. Menyesatkan. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Saya menilai Anda tidak. Intinya apa ya? Nggak dijelasin juga ya sama Pak Prabowo ini. Tapi dia marah sih kira-kira Anies itu. Apa ini, guys? Lagunya sedih banget, bro. Kasihan Pak Prabowo, nggak ada temennya, guys. Itu dua paslonnya itu nggak mau salaman sama dia ya. Ya gimana lah ya, saingan bro. Lagunya kayak gini banget bro, anjir. Kasihan Pak Prabowo yang nyamperin timnya aja ya. Pasangan apa ini, guys? Anjir, lagunya sedih banget bro. Astaga, kasihan Pak Prabowo ya. Matanya itu berkaca-kaca, guys. Nggak tahu mau nangis apa enggak itu ya. Kira-kira apa ini debat semalam tadi ya. Walah, ngeri banget bro. Apa ini, guys? Tak saling salaman. Nah, iya bener ya. Yang tadi di terakhir, apakah Pak Anies sempat bersalaman dengan Pak Prabowo waktu selesai closingan? Ya, terima kasih, itu aja Pak. Ya, sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Oh, dia nggak datang ke saya lebih tua dari dia. Saya lebih senior dari dia. Ya, oke, terima kasih. Aduh, salah-salah nih. Ya satunya nyari, yang satunya minta dicariin. Astaga. Oke lah guys ya, segini dulu reaction kita pada debat capres kloter ketiga.
semalam ya, bukan kloter ya, kayak apa ini ya, istilah gitulah ya, pokoknya yang ketiga gitu guys ya. Ya cukup seru sih, cuma ya kasihan juga sama Pak Prabowo ya, karena dia itu kayak merasa dipojokkan terus guys. Tiap debat itu dia merasa terpojok terus ya guys. Dan nggak tahu lah ya, kalian bisa menilai aja di kolom komentar ya. Dan oke teman-teman, segitu dulu tuh reaction kita pada video kali ini. Terima kasih ya buat semuanya sudah nonton, dan jangan lupa kalian subscribe juga ya, di like juga, dan nyalakan notifikasinya. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya teman-teman, dan see you in the next video. Bye bye.